Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumbar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif timbal balik atau tarif bea masuk yang berlaku bagi lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia, yang dikenakan tarif sebesar 32%. Apa langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia? Berikut tanggapan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump menerapkan tarif impor dan bea masuk terhadap barang impor dari seluruh dunia yang dikenal sebagai tarif Trump. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak kebijakan tarif bea masuk yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam suasana yang disebut Hari Pembebasan atau Liberation Day. Selain tarif yang sudah diumumkan, Trump juga mengenakan tarif dasar senilai 10% bagi seluruh negara di luar daftar 180 negara. Trump mengklaim pungutan ini akan meningkatkan produksi dalam negeri dan menyamakan kedudukan dengan negara-negara lain yang mengenakan tarif lebih tinggi terhadap impor Amerika Serikat. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Mursalim Nohong SEMSI, mengungkapkan strategi atau langkah yang harus ditempuh pemerintah Indonesia menghadapi kebijakan tersebut. Di antaranya agar pemerintah Indonesia tidak bersikap konfrontatif terhadap aturan tarif Trump. Bagi pemerintah Indonesia tidak boleh dia melakukan melawan ini dengan konfrontatif, jauh lebih bagus proaktif. Atau misalnya komunikatif dengan pemerintah Amerika. Dan ya seperti yang kita saksikan saat ini kan pemerintah kita baik melalui presiden maupun misalnya melalui menteri perdagangan untuk melakukan negosiasi. Jadi ada negosiasi dagang antara Indonesia dengan Amerika, dan mereka sudah mempersiapkan bahkan sudah melaksanakan itu pengajuan proposal negosiasi dagang. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah memang sudah seharusnya melakukan diversifikasi tujuan ekspor. Jadi bukan hanya ke Amerika. Ya, persentase kita ekspor ke Amerika juga tidak terlalu tinggi-tinggi amat, tetapi memang menjadi primadona ekspor kita. Kemudian yang ketiga, setelah tadi misalnya melakukan diversifikasi, maka kemudian pemerintah kita sudah harus melakukan penjajakan atau penguatan hubungan dagang dengan misalnya bisa dengan Rusia, atau kemudian bisa dengan bridge, ya, misalnya Brasil, Rusia, dan seterusnya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, poin yang lain adalah selain diversifikasi tujuan ekspor, diversifikasi komoditas yang diekspor. Jadi kita tidak lagi berfokus pada komoditas yang selama ini, karena Indonesia kan ini masih punya alternatif yang lain, misalnya komoditas yang terkait dengan misalnya alam, ada batu bara, kemudian minyak kelapa sawit. Nah, itu kan kita bisa memiliki keunggulan di situ. Nah, yang keempat misalnya adalah memperkuat posisi tawar Indonesia dengan apa? Melalui efisiensi industri dalam negeri. Harus ada pembelajaran yang kita ambil dari sini. Prof. Mursalim menambahkan kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap berbagai produk Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, khususnya bagi produsen dan eksportir Indonesia. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini juga menyarankan agar para pelaku usaha agar melakukan efisiensi untuk memelihara kestabilan. Dalam saat ini pasti dampaknya besar terhadap pekerja kita di sektor industri-industri yang terkait dengan hubungan dagang dengan Amerika. Tetapi secepatnya memang para pelaku usaha itu untuk melakukan itu tadi, efisiensi. Ya, kalau misalnya tidak perlu melakukan PHK ya, tetapi langsung harus melakukan efisiensi. Kemudian yang kedua bisa menurunkan margin keuntungannya untuk saat ini, karena kalau pendapat pribadi saya, Trump juga tidak akan bertahan lama kebijakannya ini. Karena negara, kalau kita lihat itu kan negara-negara itu kan langsung bereaksi.
Ya sudah, kalau kamu tidak mau, saya cari pasar yang lain. Pertanyaannya di mana diambil? Nah, sehingga dengan demikian memang dalam waktu dekat, dalam waktu yang singkat ini, para pelaku usaha itu harus efisien. Tapi jangan mem-PHK, karena kan kalau efisiensi itu kan kita bicara tentang total cost. Nah, karyawan itu ada di dalamnya, tapi jangan itu. Kita meninjau kembali bagaimana proses produksi kita selama ini, apakah sudah efisien atau tidak. Kedua adalah margin keuntungan ditahan dulu, jangan terlalu tinggi supaya kita bisa mengimbangi. Prof. Mursalim pun menyarankan agar negosiasi terkait dengan tarif perdagangan harus dilakukan secara bilateral dari salah satu negara dengan negara lain. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi kebijakan Trump setelah menunda pengenaan tarif selama 90 hari. Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, nyeri ringan pada tendon bisa jadi tanda awal dari tendinitis yang bisa berkembang menjadi masalah serius. Apa saja tanda awal tendinitis itu dan apa resikonya jika diabaikan? Berikut informasinya untuk Anda. Tendinitis adalah kondisi peradangan pada tendon yang dapat menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan penurunan fleksibilitas. Biasanya tendinitis muncul akibat overuse atau penggunaan tendon yang berlebihan, namun gejalanya seringkali diabaikan. Menurut Irianto SFT Fisio MKes, Ketua Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Keperawatan Unhas, tanda awal tendinitis yang harus diperhatikan adalah rasa nyeri ringan pada tendon, terutama saat bergerak atau setelah melakukan aktivitas fisik berlebihan. Biasanya rasa nyeri ini dimulai pada area tendon yang mengalami beban berlebih dan semakin lama bisa menyebabkan pembengkakan. Sebuah peradangan yang mana harus ditandai beberapa tandanya itu ada rasa panas, ada bengkak, ada merah, dan ada nyeri atau biasa kita bilang rubor, dolor, kalor, sama tumor. Jadi itu harus muncul. Nah, tapi kan sebagai penanda awalnya biasanya yang paling pertama muncul itu adalah tentu rasa nyeri itu, karena sebenarnya kita harus ketahui bahwa sebenarnya rasa nyeri ini itu muncul sebagai bentuk defense, maksudnya bentuk pertahanan tubuh supaya ya tadi kita tidak melanjutkan posisi tersebut. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan bermain game misalnya dengan satu posisi terus dia rasa pegal-pegal seperti itu, ya berarti dia seharusnya memperhatikan bahwa bagian tubuh mana yang pegal supaya nanti dia sesuaikan kembali kayak gitu. Kalau misalnya ada keluhan yang misalnya memburuk, dia rasa itu mungkin sebaiknya bisa berkonsultasi kayak gitu, karena nanti ya tadi bisa di assessment, karena soalnya itu ada assessment khususnya juga untuk lihat derajatnya tadi sebelum sampai ke permasalahan perubahan postur yang nanti berdampak pada masalah pada tendon. Irianto menambahkan, penting untuk segera bertindak jika merasakan tanda-tanda ini. Apabila rasa nyeri mulai terasa, sebaiknya istirahatkan bagian tubuh yang terpengaruh dan lakukan peregangan ringan untuk mencegah peradangan lebih lanjut. Jika gejala terus berlanjut, konsultasi dengan tenaga medis atau fisioterapis bisa menjadi langkah yang tepat untuk penanganan lebih lanjut. Pencegahan lebih dini dapat mencegah cedera yang lebih parah dan meminimalisir waktu pemulihan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Menteri Kebudayaan Fadlizon mencanangkan tanggal 19 April sebagai Hari Keris Nasional. Pencanangan ini dilakukan di Universitas Brawijaya bertepatan dengan Brawijaya Tosan Aji Festival 2025. Melalui Hari Keris Nasional ini diharapkan keris sebagai salah satu budaya nasional semakin dikenal oleh seluruh masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif di Indonesia. Hari Keris Nasional ini juga diharapkan menjadi momen untuk kebangkitan budaya nasional ke kancah global. Menteri Kebudayaan Fadlizon mencanangkan tanggal 19 April sebagai Hari Keris Nasional. Pencanangan ini dilakukan saat berkunjung ke Brawijaya Tosan Ajis Festival 2025 di Universitas Brawijaya. Menurut Fadlizon, keris merupakan pusaka dan juga senjata yang sudah diwariskan oleh leluhur bangsa Indonesia. Keberadaan keris saat ini menjadi penting sebagai salah satu identitas budaya yang membedakan Indonesia dengan bangsa lainnya. Hari Keris Nasional ini diharapkan menjadi momentum untuk mengenalkan keris kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, agar semakin mengenal budayanya sendiri. Kami sangat apresiatif karena ini adalah satu kegiatan dalam pemajuan kebudayaan, sekaligus mencanangkan Hari Keris Nasional yang jatuh pada tanggal 19 April
sejalan dengan Kongres pertama dari Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia tahun 2006 yang waktu itu digagas oleh komunitas paguyuban keris, tokoh-tokoh perkerisan, dan juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di sela-sela itu juga ada kegiatan pemaharan keris ya. Ini adalah bagian dari ekonomi kreatif di hilir. Selain tentu kita merawat dan melihara keris-keris sepuh yang memang merupakan pusaka, tapi juga sekarang ini masih banyak sekali empu yang membuat keris yang juga bisa menjadi bagian dari pusaka, termasuk sebagai contemporary keris atau keris-keris kontemporer yang bisa menjadi bagian dari koleksi. Jadi ini adalah kesempatan untuk bisa mengoleksi keris ya, dan saya kira banyak sekali paguyuban yang menggerakkan koleksi-koleksinya juga agar bisa tumbuh, baik keris-keris sepuh maupun keris-keris kontemporer. Selain itu, keris juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi kreatif bagi para empu dan ekosistem yang menaunginya. Ekonomi kreatif berbasis budaya ini menjadi hal penting agar budaya dan ekonomi kreatif dapat sering sejalan. Dari Malang, tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.